Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan kembali, nama Ibu Lana Makfiroh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sebelumnya apa kalian ingat mengenai materi kita kemarin, yaitu tentang persamaan nilai mutlak? Nah, jadi semoga diingat ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan kasih tahu kalian mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan sikap aktif selama proses pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, setelah pembelajaran dilakukan, siswa dapat menentukan pertidaksamaan menggunakan sifat-sifat dasar jika diketahui fungsi pertidaksamaannya. Dan yang ketiga, yaitu setelah pembelajaran dilakukan, siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih itu pertidaksamaan nilai mutlak? Jadi, definisi pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri yang adalah pertidaksamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak dan dihubungkan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Bedanya persamaan dan pertidaksamaan adalah kalau persamaan biasanya dihubungkan dengan sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu dihubungkan dengan ketidaksamaan. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 4 macam ketidaksamaan ya. Tadi ada lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Contoh pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak bisa dilihat di slide sini. Yang pertama yaitu nilai mutlak X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 2 dan X dikurang 3 lebih besar 2. Ini merupakan salah satu contoh pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Paham ya sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat utama nilai mutlak. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan kemarin mengenai sifat-sifat utama nilai mutlak, yang pertama, nilai mutlak itu hasilnya selalu bernilai positif ya. Nah, jadi misalkan nilai mutlak negatif X, ingat kalau misalnya dia nilainya negatif di dalam tanda mutlak, maka dia hasilnya pasti positif. Nah, begitu pula jika bilangannya positif, maka hasilnya tetap positif. Nah, jadi ingat nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, mungkin itu kalian sudah paham ya. Kita lanjut ke sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, jadi untuk sifat ketidaksamaan yang akan kita pakai bisa dilihat di slide di sini ya. Itu yang bagian bawah ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu biasanya yang sering kita pakai dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Paham ya? Nah, untuk memahami mengenai sifat-sifat utama nilai mutlak dalam pertidaksamaan ini, kita bisa menggunakan contoh soal ya, supaya bisa lebih paham. Nah, untuk contoh soal yang sifat pertama, yaitu jika nilai mutlaknya X lebih kecil A, maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi negatif A lebih kecil X lebih kecil A. Nah, di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 4X plus 8 kurang dari 12. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Dapat kita lihat bahwa ingat kembali sifatnya seperti apa himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi ingat kalau dia bentuk soalnya seperti ini, maka penyelesaiannya dapat kita selesaikan sesuai dengan sifat nilai mutlak itu sendiri. Nah, perhatikan bahwa di persamaan di situ ada negatif 4X plus 8 kurang dari 12, maka penyelesaiannya ingat 4X plus 8 itu sebagai nilai mutlak. Nilai mutlak ya, yang dalam nilai mutlak, dan lebih kecil 12 itu sebagai A-nya ya. Di sini patokan kita adalah sifat ya, sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, perhatikan A-nya di situ adalah 12. Maka sebagaimana sifat berarti negatif 12 kurang dari 4X plus 8 kurang dari 12. Nah, langkah ketiga yaitu kita lihat bahwa kita harus menyisakan X di tengah-tengah pertidaksamaan itu ya. Jadi kita kurangkan semuanya dengan angka 8 ya. Kita kurangkan semuanya dengan angka 8 sehingga negatif 12 dikurang 8 kurang dari 4X plus 8 dikurang 8 kurang dari 12 dikurang 8, sehingga didapat tinggal kita jumlahkan aja ya.
kita tinggal hitung secara matematisnya, maka negatif 12 dikurang 8 hasilnya negatif 20, dan tinggal 4x ya, karena 8 kurang 8 0, jadi tidak usah ditulis. Dan 12 dikurang 8 itu 12 dikurang 8 hasilnya sama dengan 4. Nah, sehingga didapat persamaannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dikurang x dikurang 1. Nah, kemudian kita masuk ke sifat nilai mutlak yang kedua, yaitu yang B ya. Jika negatif x kurang dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, seperti itu. Nah, contoh soalnya dapat kita lihat di slide ya. Di sini bahwa tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 6X dikurang 13 kurang dari sama dengan 14. Nah, untuk menyelesaikan ini sama dengan penyelesaian yang nomor 1 di atas ya, yang sebelumnya tadi, hanya saja tandanya yang berbeda. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai mutlak 6x dikurang 13 kurang dari 14, maka himpunan penyelesaiannya dapat kita hitung bahwa yang berperan sebagai A adalah 14. Berarti negatif 14 kurang dari 6x dikurang 13 kurang dari 14 ya. Nah, setelah itu kita mau menyisakan nilai x di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah pertidaksamaan itu. Maka dapat kita jabarkan pertidaksamaan itu ya, supaya menyisakan x aja, berarti kita tambahkan dia dengan 13 ya, tambahkan dengan 13, sehingga didapat negatif 14 ditambah 13 kurang dari 6x dikurang 13 ditambah 13 kurang dari 14 ditambah 13, didapat ya, jadinya negatif 1 kurang dari sama dengan 6x kurang dari sama dengan 27 ya, seperti itu. Nah, sehingga tinggal dijabarin aja supaya menyisakan x, maka kita bagi semuanya dengan 6, berarti min 1 dibagi 6, kemudian 6x dibagi 6, 27 dibagi 6, sehingga didapat himpunan penyelesaiannya negatif 1/6 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 27/6. Nah, sampai sini paham ya? Jadi himpunan penyelesaian yang didapat yaitu x, di mana negatif 1/6 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 27/6, di mana x anggota bilangan real. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang ke sifat yang nomor 3 ya, di mana sifat yang nomor 3 ini sama, cuman tandanya aja ya yang beda ya. Tapi pengerjaannya semuanya sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, kita masuk ke contoh soal pada sifat yang ketiga, yaitu dimana jika nilai mutlak x lebih besar A, maka himpunan penyelesaian yang akan kita dapat yaitu x lebih kecil negatif A atau x lebih besar A. Nah, jadi ini sifatnya harus diingat terus ya. Kita masuk ke contoh soal yang keempat atau sifat nilai mutlak yang keempat ya, dimana sifatnya yaitu jika nilai mutlak x lebih besar sama dengan A, maka himpunan penyelesaian yang akan kita dapatkan yaitu x lebih kecil sama dengan negatif A atau x lebih besar sama dengan A. Nah, kemudian contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 3 ya. Jika nilai mutlaknya 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 5, maka penyelesaian yang akan kita selesaikan yaitu lihat kembali pertidaksamaannya ya, sifat nilai mutlak pertidaksamaannya itu sendiri. Nah, didapat bahwa nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil sama dengan negatif 5 atau 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 5, sehingga bisa dijabarkan secara matematis ya. Mungkin untuk penjabaran ini tinggal pindah ruas, sudah paham ya. Nah, jadi didapat x-nya lebih kecil sama dengan negatif 1 atau x lebih besar sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah x, di mana x lebih kecil sama dengan negatif 1 dan x lebih besar sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke contoh soal kontekstual, di mana soalnya yaitu suhu normal air laut di Banjarmasin adalah 29 derajat Celcius. Suhu tersebut dapat naik atau turun tergantung faktor cuaca. Nah, jika pengaruh cuaca membuat suhu air laut menyimpang kurang dari 0,5 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu air laut di Banjarmasin.
Untuk soal ini ya, kita harus memisalkan dulu, di mana kita misalkan T itu adalah suhu air laut di Banjarmasin akibat pengaruh cuaca. Nah, dengan demikian diperoleh model matematika sebagai berikut. Penyimpangan kurang dari 0,5 derajat. Ya, kenapa dia pakai kurang dari? Karena di soal tersebut dia mengatakan bahwa jika pengaruh cuaca membuat suhu air laut menyimpang kurang dari 0,5 derajat Celcius. Nah, dari situ ya, menyimpang kurang dari. Nah, berarti ketidaksamaan yang kita pakai adalah kurang dari, maka penyimpangan kurang dari 0,5 derajat. Nah, penyimpangannya berapa? Penyimpangannya adalah nilai mutlak T dikurang suhu normal. Suhu normalnya berapa? Suhu normalnya 29 derajat. Hingga kita ganti aja ya. Berarti yang kita cari ini adalah T-nya, berarti ya, T-nya yang kita cari. Nah, sehingga didapat bahwa T, nilai mutlak T dikurang 29 derajat kurang dari 0,5 derajat. Nah, ingat kembali bahwa karena dia tandanya itu kurang dari, maka sifat nilai mutlak yang kita pakai adalah sifat nilai mutlak yang pertama, ya. Ya, sifat nilai mutlak yang pertama. Sehingga kalian untuk menyelesaikan ini bisa melihat bagaimana pengerjaan untuk sifat nilai mutlak yang pertama tadi yang sudah kita bahas. Nah, sehingga kalau sudah paham ya, tinggal dijabarkan aja secara sistematis. Didapat bahwa intervalnya 28,5 derajat kurang dari T kurang dari 29,5 derajat. Nah, ya, dapat disimpulkan interval perubahan air laut di Banjarmasin adalah 28,5 derajat kurang dari T kurang dari 29,5 derajat. Nah, jadi itu intervalnya ya. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan dapat diingat selalu. Ya, semangat belajar walaupun tetap daring seperti ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.